Dua perampok dekat dengan seorang wanita tua. Sandera menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Wanita tua itu tersenyum cerah. Tidak lupa untuk melambai ke bandit ketika mau pergi. Kejadian ini terjadi pada tahun 2006. Dalam perampokan bank nyata. 6 perampok menyiapkan rencana. Dikombinasikan dengan kecerdasan ekstrim. Dapat 25 juta dolar. Bagaimana mereka merampok bank dan pelarian mereka? Benar-benar kreatif. Bandit lain akan menemukan cara untuk melarikan diri. Tapi mereka membahas bagaimana cara tertangkap. Cerita dimulai di malam hujan. Sebuah mobil yang lewat menyebabkan air memercik ke wajah Fernando. Dia merasa hidup ini sangat bosan, buang rokoknya. Setelah rokok dibuang ke air, itu langsung ke saluran pembuangan. Dia melihat ke atas. Bang Rio. Jadi dia dengan cepat berlari ke arah saluran pembuangan. Benar saja, ada selang pembuangan yang sangat besar. Saat itu, sebuah rencana gila muncul di kepala Fernando. Dia ingin merampok bank. Jadi dia beralih ke seorang arsitek dan pencuri profesional. Mereka bertiga pergi ke saluran pembuangan di depan bank. Kemudian turunkan pita pengukur. Kemudian mereka turun ke bawah. Mereka memperkirakan bahwa dasar selokan ini tepat 18 meter dari tepi sungai. Selanjutnya mereka menggunakan roda sepeda untuk menghitung jarak dari lubang gat ke gerbang bank. Ini sekitar 7,1 meter. Menurut teorema Pythagoras, mudah untuk menghitung parameter. Mereka segera menemukan lokasi yang tepat. Rencana mereka adalah menggali terowongan dari sini ke brankas bank. Beberapa hari kemudian, Fernando pergi ke bank. Dia mengambil kameranya dan mengambil gambar secara acak, tetapi sayangnya penjaga keamanan memperhatikan. Mereka dibawa ke ruang keamanan. Brankas bank juga terletak tepat di sebelahnya. Keamanan memeriksa kamera tetapi tidak melihat foto apapun. Ternyata mereka melakukannya dengan sengaja untuk melindungi penemuan itu. Tujuannya adalah untuk mengamati lokasi brankas. Setelah menggambar peta bank, bagaimana cara membuka brankas menjadi isu terpenting dari keseluruhan rencana. Menggunakan besi solder untuk membuka brankas masing-masing membutuhkan waktu 1 menit. 400 buah akan memakan waktu 7 jam. Tidak bisa seperti itu. Jadi mereka pergi ke bank lain untuk menyewa brankas. Setelah memahami prinsip kerjanya, mereka pulang dan membuat alat pembuka kunci. Semuanya sudah siap. Mereka memulai kampanye. Sepertinya terowongan akan segera digali. Namun sayangnya mereka masih tidak memiliki cara untuk menghindari alarm pencuri otomatis. Rencananya menemui jalan buntu. Hari itu, Fernando tiba-tiba memikirkan cara. Jika tidak ada cara untuk menghindari alarm, kemudian buru-buru langsung ke perampokan. Katakanlah polisi akan datang ke bank dalam 2 menit. Lalu kita menyandera untuk mengulur waktu. Biarkan di bawah ini terus menggali terowongan. Dengan begitu tidak ada yang akan curiga. Polisi tidak akan mendeteksi perampokan hanya sebagai pengalih perhatian. Ini adalah rencana yang sempurna. Ketika semua udah siap, 6 orang dibagi menjadi 3 kelompok mulai beraksi. Orang pertama yang menempelkan lem di tangannya. Dengan begitu tidak akan meninggalkan sidik jari. 4 orang hanya pergi ke bank seperti biasa. Waktunya telah tiba. Mereka memakai topeng. Mulai mengancam. Tutup juga semua pintu keluar bank. Setelah menunggu penjaga keamanan selesai memanggil polisi, mereka membiarkannya keluar. Biarkan dia memberitahu polisi. Ada banyak saksi di dalam. Bikin polisi gak berani bergerak. Kemudian, mereka hancurkan semua CCTV bank. Tidak biarkan polisi mengetahui situasi di dalam. Dan hindari mengungkapkan identitas. Langkah ketiga. Setelah berhasil membuka brankas untuk mendapatkan uang. Setelah berhasil menangkap brankas untuk mendapatkan uang. Gunakan palu besar untuk membuat lubang di dinding. Kemudian pindahkan alat pembuka kunci ke dalam penyimpanan. Dengan alat khusus ini, hanya butuh 7 detik bagi mereka untuk berhasil membuka kunci. Dengan alat ini di tangan, semuanya sangat mudah. Cepat dan mudah. Mereka berharap bank akan dikelilingi oleh banyak polisi. Untungnya, Fernando bersiap sebelumnya. Dia membeli buku tentang bagaimana polisi bernegosiasi dengan penjahat. Biarkan orang ini menghafal. Polisi menelepon. Dia menggunakan keterampilan negosiasi yang baru saja dia pelajari. Menyebabkan polisi yang memanjat di atas bank mundur. Kemudian minta serif untuk datang ke tempat kejadian. Pada titik ini, brankasnya setengah terbuka. Uang dan emas dilempar ke lantai. Ada Sandera yang ingin ke kamar mandi sekarang.
Perampok itu kemudian menemukan ide Alia. Biarkan dia keluar. Negosiator luar berpikir bahwa negosiasi berhasil. Polisi tak terduga. Mereka hanya ingin mengulur waktu. Pada saat ini, telepon seorang wanita tua berdering. Dia bilang hari ini adalah hari ulang tahunnya. Perampok ini lewat untuk meyakinkan wanita tua itu. Mereka bahkan menemukan sepotong kecil kue untuk merayakan ulang tahun wanita tua ini. Lalu biarkan wanita tua itu keluar. Para sandera diculik, tetapi mereka semua tidak terluka. Ini penting bagi mereka untuk mengurangi kejahatan mereka. Tindakan para bandit membuat kepala polisi tidak tahu harus berbuat apa. Sudah lama dan mereka masih terjebak. Tidak lama kemudian, mesin pembuka kunci terlalu panas dan tidak dapat terus dibuka. Untuk memperpanjang waktu, pencuri meminta pengacara. Kalau tidak, akan terus menyandera. Dia mengambil telepon sandera. Kemudian panggil polisi berpura-pura menjadi pengacara. Tunggu sampai polisi menelepon kembali. Dia berganti peran lagi. Memalukan, pihak polisi bingung. Perkiraan waktu berakhir. Tapi masih ada beberapa berangkas yang belum dibuka. Fernando masih bertekad untuk bersih-bersih. Kali ini perampok memanggil polisi lagi. Katakan dia lapar, panggil buat dia 5 pizza. Lalu bawa uang dan emas. Masukkan ke dalam karung. Kemudian jatuhkan tas satu persatu ke dalam terowongan. Di bawah mereka menyiapkan 2 kapal uap. Fernando mengeluarkan kain merah. Lalu dengan serius letakkan senjata dia di atasnya. Kemudian tinggalkan beberapa baris. Karena senjata yang mereka gunakan semuanya mainan. Jadi jika tertangkap, hukumannya juga akan dikurangi. Karena memiliki lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Orang ini mengambil sapu untuk membersihkan lantai sebelum pergi ke ruang bawah tanah. Fernando menggunakan tali untuk menarik lemari ke atas ruang bawah tanah. Akhirnya tarik talinya keluar. Pizza hangat udah sampai. Ditelepon kembali, tidak ada yang mengangkat telepon. Polisi saat ini menemukan sesuatu yang salah. Sheriff memimpin orang masuk. Saat ini, 5 dari mereka sudah berada di kapal. Sheriff mengeluarkan lemari. Dia melihat sebuah granat. Saat ini, rekan-rekan melaporkan. Senjata perampok semuanya adalah mainan. Jadi granat itu pasti palsu. Dia segera masuk ke dalam. Juga kirim penyergapan di ujung pipa. Tapi Fernando dan rekan satu timnya pergi ke arah sebaliknya. Mereka memanjat selokan lain. Mobil yang bertugas menjemput mereka juga menunggu di sini. Buka penutup lantai mobil. Satu persatu naik ke mobil. Pada saat ini, suara mobil polisi datang. Orang-orang di dalam mobil gemetar. Bahkan dalam mimpi, polisi tidak berpikir. Mobil tua yang baru saja mereka izin lewati. Berisi puluhan juta dolar di dalamnya. Akhirnya sheriff mencapai pintu keluar terowongan. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Mereka berhasil lolos. 6 orang duduk melihat tumpukan besar uang di depan mereka. Kemudian bertepuk tangan bersama. Setelah membagi uang, mereka membakar mobil yang rusak. Nikmati hidup yang kaya. Jika ceritanya berakhir di sini. Ya, tidak ada yang namanya perampokan abad ini. Tidak lama kemudian, seorang perampok berantem dengan istrinya. Istrinya terlalu kesal, jadi dia melaporkan suaminya. Segera 6 perampok ditangkap. Tapi karena dia menggunakan senjata palsu untuk merampok. Dan tidak menyakiti siapapun. Jadi hukuman mereka tidak terlalu berat. Pemimpinnya, Fernando, juga divonis 1 tahun 7 bulan penjara. Setelah bebas dari penjara, mereka terus menikmati hidup yang kaya. Jumlah spesifik yang hilang dari bank masih menjadi misteri sampai saat ini. Daripada mereka kabur, berpikir bagaimana mereka ditangkap juga merupakan langkah unik mereka. Karena seperti itu, mereka tidak perlu bersembunyi, melarikan diri. Padahal itu film yang diadaptasi dari kisah nyata. Tapi detail dalam film ini sangat dekat dengan kehidupan nyata. Karena dalam perampokan tahun itu Fernando adalah penulis naskah film ini. Jika Anda menyukai filmnya, cobalah untuk mengalami versi lengkap.